Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA dan IPS. Di sini bertemu lagi bersama saya, Bapak Ahmad Nailul Marom An-Nasiki. Bisa dipanggil Pak Nailul, Pak Anas juga bisa. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan mengajar bahasa Indonesia. Untuk materinya itu ada struktur bahasa Indonesia. Nah, maksudnya struktur itu apa sih, Pak? Nah, pengertian dari struktur tersendiri itu susunan atau bagian-bagian. Nah, kalau pengertian struktur bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai susunan atau bagian-bagian yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dari yang paling kecil hingga yang paling besar itu yang pertama dalam struktur bahasa Indonesia itu ada huruf, kemudian ada suku kata, kemudian ada kata, selanjutnya ada frasa, ada klausa, ada kalimat, ada paragraf, dan yang terakhir yang paling besar itu ada teks. Nah, kita lanjutkan mengenai huruf. Huruf itu bagian terkecil yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Pasti sudah pernah diajarkan di SD atau di SMP oleh guru kalian. Di sini contohnya ada A, B, C. Nah, ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena sudah pernah dibahas. Kemudian ada suku kata. Ini suku kata karena di atasnya huruf, itu suku kata berarti bisa diartikan sebagai gabungan 2 atau 3 huruf. Nah, ini contohnya ya. MA kalau digabung jadi ma. Kemudian KAN kalau digabung jadi kan. Nah, ini juga tidak akan saya bahas lebih lanjut karena sudah dibahas pastinya ya di SD atau di SMP. Nah, di sini kita memulai membahas yang agak rumit. Ini mengenai kata. Ya, mengenai kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Untuk pengertiannya sendiri, kata adalah suatu unit atau susunan dari suatu bahasa yang telah mengandung arti dan makna. Nah, di sini contoh kata ada makan, minum, dan meja. Persamaan dari ketiga kata ini itu memiliki makna. Maknanya ada yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Berbeda dengan kata manum. Ada kata kanum. Nah, itu kan di dalam bahasa Indonesia tidak ada artinya. Nah, itu berarti tidak dianggap sebagai kata. Ya, perlu diingat, kata di dalam bahasa Indonesia itu perlu memiliki arti atau makna sehingga bisa dianggap sebagai kata. Kalau contohnya kata itu kan di atasnya suku kata. Nah, suku kata itu kan bisa digabung-gabung. Contohnya ma dan num. Kan dua suku kata digabung jadi satu, manum. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia kata manum itu tidak ada artinya, jadi itu tidak termasuk sebuah kata. Kemudian selanjutnya ada frasa. Frasa ini karena di atasnya dari sebuah kata, jadi bisa diartikan frasa itu gabungan dari 2 atau 3 kata. Nah, untuk pengertiannya sendiri, di sini frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih, tetapi hanya memiliki satu arti. Artinya itu satu. Kan sebuah kata seharusnya itu kan memiliki arti sendiri. Jadi contohnya 2 kata berarti artinya cuma 2. Itu kalau kata. Tetapi kalau frasa itu 2 kata digabung, artinya itu cuma satu. Dan ini harus bersifat non-predikatif. Artinya itu kata yang digabung, maknanya itu tidak boleh menunjukkan pekerjaan. Contohnya di sini, papan tulis. Kata papan tersendiri ada makna sendiri, sebuah papan ya. Kemudian tulis juga memiliki makna tersendiri. Tetapi kalau digabung, papan tulis itu menunjukkan satu saja papan yang digunakan untuk menulis. Nah, itu. Kemudian contohnya lagi meja belajar. Meja memiliki makna sendiri, belajar memiliki makna sendiri. Kalau digabung, meja belajar maknanya cuma satu. Kemudian contohnya lagi rumah sakit jiwa.
Nah, di sini kan 3 kata digabung menjadi satu, artinya cuma satu. Nah, di sini contohnya yang lain, saya makan, itu 2 kata, tapi tidak bisa digabung. Kenapa? Karena di sini memiliki arti yang predikat atau memiliki arti pekerjaan. Saya makan, saya sedang makan. Jadi itu bersifat predikat ya, berbeda dengan yang di atas tadi. Kemudian selanjutnya ada klausa. Klausa itu bisa berupa kumpulan kata, bisa juga berupa kumpulan frasa. Intinya kata-kata itu dikumpulkan menjadi satu. Itu bisa terdiri dari subjek dan predikat. Ya, minimal klausa itu harus ada subjeknya, ada predikatnya, tetapi tidak memiliki tanda baca. Klausa memang hampir sama dengan kalimat, ada subjek, predikat, objek, tetapi kalau klausa perbedaannya dengan kalimat itu tidak ada tanda bacanya. Tanda baca itu bisa berupa koma, titik, tanda seru, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada kalimat. Kalimat ini di atas sebuah kata, di atas frasa, di atas klausa ya. Jadi kalimat itu bisa terdiri dari kata-kata, dari frasa, dan dari klausa. Nah, kalimat hampir sama dengan klausa. Minimal itu harus ada subjek dan predikat. Dan yang membedakan antara kalimat dengan klausa, itu kalau klausa kan tidak memiliki tanda baca, tetapi kalau kalimat itu harus memiliki tanda baca agar sebuah kata itu bisa menjadi kalimat. Nah, perlu diingat juga kata-kata atau frasa atau klausa yang ada di dalam kalimat itu harus tersusun rapi sesuai aturan bahasa Indonesianya ya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, harus tersusun rapi. Dan itu kata-katanya harus masuk akal. Di sini saya contohkan ada saya makan nasi. Nah, ini kan saya makan nasi itu tersusun rapi. Berbeda dengan makan saya nasi. Nah, itu kan tidak tersusun, tidak masuk akal. Jadi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Ya. Contohnya lagi, saya makan nasi lalu minum kopi. Nah, ini terdiri dari 2 klausa, kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Saya makan nasi itu klausa yang pertama, lalu minum kopi itu klausa yang kedua. Nah, ini juga harus urut, harus tersusun rapi sesuai aturan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada paragraf. Ini ya, paragraf di atas kalimat. Biasanya paragraf itu terdiri minimal dari 3 kalimat. Sebuah paragraf itu terdiri minimal dari 3 kalimat. Dan kalimat, setiap kalimatnya itu dari ketiga ini harus kesinambungan. Maksudnya itu, contohnya kalimat 1 membahas makanan. Kemudian kalimat kedua dan ketiga juga harus membahas makanan yang dibahas itu. Tidak dengan contohnya ya yang salah ya. Contoh yang 1 membahas makanan. Contoh yang kalimat yang kedua tidak melanjutkan makanannya, tetapi mungkin malah melanjutkan bumi, planet. Kemudian yang kalimat yang ketiga malah melanjutkan yang di laut. Nah, itu kan berbeda ya, tidak bisa disangkut pautkan, tidak memiliki kesinambungan. Nah, kemudian ciri-ciri dari paragraf itu biasanya ditandai dengan alinea. Alinea ya, di ciri-ciri alinianya itu tulisannya yang menjorok ke dalam. Nah, ini yang paling penting, ciri-ciri yang lain dari paragraf. Satu paragraf itu memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokoknya bisa di atas, bisa di tengah, atau bisa juga di bawah. Nah, gagasan pokok ini penting dalam sebuah paragraf karena menunjukkan sebuah paragraf, satu paragraf itu membahas satu gagasan pokok yang dibahas. Selanjutnya ada teks. Nah, teks di sini yang akan kita bahas dari kelas 10, 11 sampai 12 ya. Kita fokusnya akan membahas sebuah teks. Teks itu kumpulan dari beberapa paragraf. Dari paragraf banyak, ada minimal 3 paragraf juga, teks, paragraf. Nah,
Di dalam teks itu paragrafnya, ya paragrafnya antara paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga itu harus memiliki logika yang jelas. Maksudnya logika yang jelas itu teks itu kan biasanya terdiri dari pembukaan, kemudian isi, kemudian penutup. Nah, jadi itu harus sistematis, tidak boleh dibulak-balik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia ya. Ini contoh teks yang akan kita bahas di kelas 10. Itu ada teks laporan hasil observasi, ada teks narasi, ada teks prosedur, ada teks deskripsi. Nah, di sini ada narasi itu sebuah cerita, prosedur itu ada langkah-langkah, dan teks deskripsi itu adalah penjelasan. Nah, demikian tadi dari saya, dari struktur bahasa Indonesia. Dari yang terkecil tadi ada huruf, kemudian ada suku kata, kemudian ada kata, ya ketiga kata, ada frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan teks. Nah, dalam kelas 10 ini kita akan membahasnya mengenai teks ya. Fokusnya akan mengenai teks. Kelas 10, 11, dan 12 ini fokusnya akan mengenai teks. Nah, demikian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can sit together. It's so beautiful, you and me.